Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Lili Ariska NIM 2320051, Anis Najibah NIM 2320065, Izuki Mufida NIM 2320066. Dosen pengampu Bapak Imam Faizin MPDI. Kami kelompok 8 ingin membawakan materi tentang aliran khalaf. Pengertian khalaf. Karakteristik yang paling menonjol dari khalaf adalah penakwilan terhadap sifat-sifat Tuhan yang serupa dengan makhluk pada pengertian yang sesuai dengan ketinggian dan kesuciannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan maksud khalaf adalah sekelompok ahli kalam dan siapapun yang mengikuti metode mereka dan juga metode filosof, jauh dari manhaj para sahabat Rasulullah. Berdasarkan pemahaman mereka bahwa metode tersebut lebih baik dari manhaj salaf. Pengertian ini berlaku bagi mereka yang mempelajari dan menerapkan metode ini sejak dulu hingga saat ini. Tokoh-tokoh aliran khalaf. Yang pertama yaitu Al-Maturidi. Beliau dilahirkan di Maturid. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, hanya diperkirakan sekitar pertengahan abad ke-3 Hijriah. Ia wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Doktrin-doktrin teologi Al-Maturidi yaitu akal dan wahyu, perbuatan manusia, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Selanjutnya yaitu ajaran-ajaran di masa khalaf. Ajaran yang ada saat masa khalaf antara lain Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Imam Asy'ari. 2. Mu'tazilah Abu Hasan al-Asy'ari. A. Asy'ari dan latar belakang lahirnya Asy'ariyah. Abu al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Bardah bin Abi Musa al-Asy'ari 260-324 Hijriah dianggap sebagai pendiri aliran Asy'ariyah. Lahir di Basrah, dan sampai usia 40 tahun dia masih merupakan seorang penganut kalam Mu'tazilah. Dia sering menggantikan gurunya dalam mengajar, tetapi dalam usia kematangan berpikir seseorang, dia mengalami konversi. Dia meninggalkan paham Mu'tazilah yang dianutnya berpuluh-puluh tahun dan berbalik menyerangnya dengan alat yang digunakan aliran itu sendiri dan sekaligus menetapkan paham baru yang dianutnya. Tokoh ulama khalaf yang menggunakan metode takwil. 1. Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi. 2. Abu Al-Faraj Ibnu Az-Zawji Al-Hambali. 3. Fakhruddin Ar-Razi. 4. Al-Marwardi. 5. Al-Baidawi Nasriuddin. 6. Al-Khazin Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar Asy-Syaikhi. 7. Al-Khatib Asy-Syarbaini. 8. Al-Qutubi Syamsuddin. 9. Al-Baihaqi Abu Bakar. Pemikiran khalaf yaitu orang yang pernah menganut paham Mu'tazilah. Asy'ari tidak dapat memisahkan diri dari pemakaian akal atau argumentasi rasional. Ia menantang orang-orang yang mengatakan bahwa pemakaian akal-akal pikiran dalam soal agama dianggap suatu kesalahan. Sebaliknya, ia juga mengingkari orang-orang yang berlebihan dalam menghargai akal pikiran semata sebagaimana aliran Mu'tazilah. Di antara pemikiran Asy'ari dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sifat Tuhan. Menurut Asy'ari, Tuhan mempunyai sifat. Tuhan tidak mungkin mengetahui dengan zatnya, karena dengan demikian berarti zatnya adalah pengetahuan dan Tuhan sendiri adalah pengetahuan. Sedangkan Tuhan bukanlah pengetahuan atau ilmi, melainkan yang maha mengetahui atau al-alim. Yang kedua yaitu kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Tentang kekuasaan Tuhan, Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak. Kemutlakan kekuasaan tidak tunduk dan terikat kepada siapa dan apapun. Tuhan dapat berkehendak menurut apa yang dikehendakinya. Yang ketiga yaitu keadilan Tuhan. Berbeda dengan paham keadilan Tuhan menurut Mu'tazilah yang jelas bertentangan dengan doktrin kekuasaan mutlak Tuhan, dalam pandangan Asy'ari, paham keadilan Tuhan menurut Asy'ari tidak bertentangan dan atau mengurangi kekuasaan mutlak Tuhan. Yang keempat yaitu melihat Tuhan di akhirat. Menurut Asy'ari,
Tuhan dapat dilihat oleh manusia di akhirat kelak. Dalil yang ia kemukakan untuk ini antara lain adalah Quran Surat Al-Qiyamah ayat 32-33. Pengertian al-nazar dalam ayat tersebut bukanlah iktibar yang artinya memikirkan, atau al-intizar yang artinya menunggu, seperti yang terdapat dalam Quran Surat nomor 88 ayat 17 dan Surat nomor 36 ayat 49, melainkan berarti melihat dengan mata. Yang ketujuh yaitu pelaku dosa dan konsep iman. Bagi Asy'ari, orang yang berdosa besar adalah tetap mukmin karena imannya masih ada. Tetapi karena dosa besar yang dilakukannya, ia menjadi fasik. Yang kedelapan yaitu pengiriman utusan Allah atau Rasul. Berangkat dari pengakuan kekuasaan mutlak Tuhan, Asy'ari memandang bahwa Tuhan tidak memiliki kewajiban mengutus Rasul kepada umat manusia, meski pengutusannya itu memiliki arti penting bagi kemaslahatan umat manusia. Yang kesembilan yaitu janji dan ancaman. Sebagaimana pendapat tentang pengiriman Rasul yang lebih didasarkan kepada kehendak mutlak Tuhan, pandangan Asy'ari tentang janji dan ancaman juga berlandaskan kepada paham adanya kehendak mutlak Tuhan.